Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan memberikan tutorial ya. Kita akan mengerjakan soal kasus. Di mana soal kasus ini nanti semoga saja bisa kita kerjakan dalam satu video. Tapi nanti kalau tidak bisa kita kerjakan dalam satu video, ya nanti kita bagi menjadi dua lah ya. Oke, untuk kasus hari ini yang akan kita kerjakan di Accurate Online ya, di software Accurate Online atau di website Accurate Online itu adalah soal kasus dari apa ini CV Surya Sejahtera. Jadi CV Surya Sejahtera. Ini bergerak di bidang makanan dan minuman, ya, bergerak di bidang makanan dan minuman untuk tanggal mulai atau tutup bukunya tanggal 31 Desember tahun 2022. Jadi nanti untuk di transaksinya kita mulai di tanggal 1 Januari tahun 2023. Oke, langsung saja untuk data-data ekspornya ya, data-data Excelnya sudah kita siapkan. Untuk CV Surya Sejahtera sudah kita siapkan mulai dari daftar akun, daftar pemasok, daftar pelanggan, ya, terus daftar barang dan juga daftar aset tetap. Jadi nanti untuk pekerjaan kita kali ini itu kita menggunakan import ya, kita menggunakan import data. Jadi tidak manual satu persatu tapi kita langsung import biar waktunya lebih cepat. Oke, langsung saja yang perlu kita siapkan adalah kita harus masuk dulu ke Accurate Online atau akun dari teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah masuk dan login di akunnya masing-masing, tampilannya akan seperti ini ya. Oke, langsung saja kalau sudah masuk ke seperti ini, langsung saja diklik tombol plus. Kita akan membuat mulai dari awal sampai dengan akhir. Kita klik tombol plus. Oke, ini kita isi apa tadi? CV Surya Sejahtera. Oke ya. Terus bidangnya tadi apa tadi? Hmm, food and drink, makanan dan minuman. Ini menyesuaikan ya. Jadi untuk bidang usaha ini menyesuaikan dengan apa yang ada di soal. Oke, kalau sudah seperti ini kita langsung klik buka data usaha. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini biasanya membutuhkan waktu yang sedikit ya, sedikit lama, tapi nggak apa-apa sambil sambil ditunggu. Nah, kalau sudah jadi akan muncul seperti ini. Kita klik lanjutkan. Kita tunggu lagi prosesnya untuk berada di database Accurate CV Surya Sejahtera. Ini sudah mulai. Oke, kita harus sabar ya karena jaringannya harus paling tidak kuat. Jadi Accurate ini membutuhkan jaringan yang cukup kuat. Oh kan jaringannya. Nah, kita tunggu. Oke, kita langsung masukkan data yang ada di soal ke dalam sini. Oke, ini saya buat dua layar aja ya, biar lebih mudah ya. Kita buat dua layar. Kita buat dua layar biar terkesan lebih mudah. Oke, jadi seperti ini ya. Ini dua layar. Oke, langsung saja kita masukkan untuk namanya sudah kategori usaha kita sesuaikan. Kita cari kalau di sini adalah retail. Berarti kita isi retail. Terus tanggal mulai data ini tanggal 31 31 12 2022. Oke. Benar ya? Oke, benar. Terus untuk metodenya kita menggunakan apa ini ya? Kita menggunakan Vivo. Nah, kita menggunakan Vivo. Jadi bisa dicari scroll ke atas untuk media, untuk metodenya kita menggunakan apa? Bisa dicari. Ini berhubung menggunakan Vivo, jadi kita pilih Vivo. Vivo first in first out. Kalau sudah seperti ini bisa langsung diklik selanjutnya ya. Bisa di, nah, klik selanjutnya. Sebentar, tak sesuaikannya. Biar kelihatan. Oke, seperti ini ya kelihatan ya. Jadi kita klik selanjutnya. Ini sudah semuanya. Kita klik selanjutnya. Nah, kalau muncul seperti ini langsung saja diklik upload online nih ya. Klik selanjutnya lagi. Nah, bagi teman-teman yang baru saja mengerjakan atau baru saja menggunakan Accurate Online, jadi ini ada saran centang. Jadi kalau kita
Baca di sini keterangannya adalah centang di sini apabila Anda ingin dibuatkan daftar akun perkiraan oleh Akurat secara otomatis. Artinya apa? Kalau kita mencentang ini, maka daftar akun yang ada di Akurat itu akan dibuatkan secara otomatis menyesuaikan dengan kategori bidang usaha yang kita masukkan di awal tadi. Tapi kalau teman-teman menggunakan data import atau sudah disediakan data import Excel-nya, ini bisa dihilangkan centangnya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Diingat-ingat ya. Kalau teman-teman punya data import data Excel-nya, ini nggak usah dicetak. Oke, bisa dilanjut. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjut klik selesai. Kita tunggu prosesnya. Jadi prosesnya ini mungkin cukup lama ya. Jadi 1 sampai 2 menit tergantung kecepatan dari jaringan teman-teman. Oke, sabar. Harus sabar ya teman-teman ya. Jadi sekilas saya sampaikan bahwa untuk komputer akuntansi atau akurat online ini memiliki 3 tahapan ya teman-teman ya. Kalau bisa saya simpulkan itu 3 tahapan. Jadi yang pertama itu sambil nunggu ya. Jadi yang pertama 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah database, input database mulai dari data perusahaan dan lain-lain sampai dengan proses import ke 5 data file, terus nanti muncul yang namanya neraca indeks kontrol. Itu kalau saya simpulkan, itu adalah proses input database atau pembuatan database. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah jadi database-nya, itu ada langkah yang kedua atau step yang kedua, yaitu input bukti transaksi. Jadi semua bukti transaksi yang ada dalam satu periode, 1 bulan, itu diinput semuanya ke database yang sudah kita buat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah laporan keuangan. Jadi, kalau kita sudah menginput dokumen-dokumen transaksi, mulai dari dokumen transaksi jual beli atau sampai dengan yang terakhir itu transaksi penyesuaian, maka kita bisa langsung ke tahap ketiga, yaitu laporan keuangan atau mencetak laporan keuangan. Jadi ada 3. Secara umum, saya simpulkan untuk pengerjaan accurate online ini ada 3 step. Yang pertama database, yang kedua input dokumen transaksi, dan yang ketiga laporan keuangan. Cukup singkat dan mudah. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita lanjut karena ini datanya sudah siap dan ready. Jadi ini sudah selesai, bukan belum selesai ya ini ya untuk database-nya ya. Jadi kita lanjut setelah ini kita masuk ke pengaturan. Kita pakai 2 layar saja. Oke, jadi ini adalah proses selanjutnya. Selanjutnya, kalau sudah muncul seperti ini, kita akan memasukkan data dari perusahaan tersebut. Oke, nah langkahnya adalah kita masuk ke pengaturan. Setelah itu, preferensi. Oke, ini kita sesuaikan. Untuk ini sudah, nomor telepon kita sesuaikan. 800 900. Oke, kita samakan saja ya, biar lebih cepat ya. Iya, benar ya, Pak Simin. Oke, email. Kita copy paste saja. Oke, oke. Nggak bisa? Oke, bisa. Untuk tanggal sudah sesuai ya teman-teman ya. Untuk tanggal sudah sesuai, periode juga sesuai, mata uang juga sudah sesuai, terus alamat. Alamat ini kita copy saja. Oke, kita copy alamatnya. Ini DKI Jakarta. Kita ketik. Oke. Terus ini kode posnya ini ada, kita masukkan. Oke. Nah, kalau sudah kita isi, biasanya kalau alamat ini tidak di situ tidak bisa disimpan, teman-teman. Jadi alamat ini harus kita isi ya. Kalau kita sudah masuk ke menu tadi pengaturan, preferensi. Jadi kita isi mulai dari info perusahaan sampai dengan alamat. Kalau sudah seperti itu kita klik simpan. Oke, kita tunggu. Nah, kalau data-data perusahaan atau identitas terkait dengan informasi perusahaan sudah diinput semuanya, baru kita lanjut ke proses import. Ya, proses import. Ingat-ingat. Jadi, tadi kita masuk ke preferensi, kita lengkapi alamat, nama perusahaan dan alamat, informasi perusahaan dan alamat, setelah itu simpan, dan setelah itu baru kita masuk ke proses
import. Oke, yang pertama kita bisa masuk ke tab ini ya. Jadi kita ngomong, kita eh, samakan persepsi, persamakan apa ya? Persepsi lah. Jadi yang bawah ini adalah menu. Mulai dari menu pengaturan sampai ke daftar laporan ini adalah menu. Jadi kalau saya ngomong menu berarti ke bawah. Dan ini yang atas ini adalah tab. Ya, jadi kalau saya ngomong tab berarti ini ya. Oke, langsung saja kita geser ke tab persiapan data perusahaan. Oke, kita perbesar dulu. Nah, jadi kita akan mengimport yang pertama adalah daftar akun. Yang pertama yang akan kita import adalah daftar akun. Untuk mengimport daftar akun, kita masuk ke menu buku besar. Setelah itu kita pilih akun perkiraan. Dari akun perkiraan, kita masuk ke kotak hijau ini. Ya, kita klik. Terus kita cari tombol import data. Kita klik import data. Terus seperti ini kita klik, kita cari. Kita cari nama filenya tadi apa ya? Akurat CV Surya Sejahtera. Oke, kita Excel. Yang pertama daftar akun, kita open, kita unggah. Oke, ini kita lanjut. Nah, ini di langkah atau di step ini jangan sampai teman-teman lupa ya, jangan sampai teman-teman lupa. Jadi ini perlu kita centang. Ingat betul-betul, ingat betul-betul. Ini harus kita centang. Jadi di proses import itu harus ada centang ini. Kita harus centang ini. Nah, ini untuk tujuannya untuk memperbarui data yang kita import. Kita masukkan ke akurat online dan datanya sesuai dengan apa yang ada di dalam file Excel. Jadi ini wajib AN dicentang. Nah, kalau sudah dicentang, baru kita klik lanjut. Oke. Nah, kita tunggu. Ini harus berhasil semuanya loh ya. Kalau nggak berhasil semuanya berarti gagal. Oke, hasil import 55 data berhasil diproses. Oke, untuk daftar akun sudah selesai. Sudah selesai. Kita lanjut. Nah, ini kan sudah masuk semuanya kan. Beserta saldonya sudah masuk. Oke, daftar akun atau akun perkiraan sudah selesai. Kita geser ke tab persiapan data perusahaan. Oke, akun sudah kita geser ke barang dan jasa. Nah, kita langsung klik import barang dan jasa. Ini langkahnya sama seperti tadi, import. Kita cari filenya barang dan jasa. Oke, ini. Jadi disesuaikan ya teman-teman ya. Kalau di nomornya ini disesuaikan, jangan asal ya, jangan asal. Jadi kalau kita proses import barang dan jasa berarti Excel-nya juga harus kita pilih barang dan jasa atau barang seperti ini ya. Kalau sudah kita pilih, kita klik open, kita unggah. Nah, ini kita lanjut. Jangan lupa lagi ya, ini harus kita centang. Oke, harus kita centang. Kita klik lanjutkan. Harus berhasil. Ya, harus berhasil. Oke, 8 data berhasil diproses. Untuk import barang dan jasa sudah berhasil, kita geser lagi ke pelanggan. Ya, pelanggan. Kita klik import. Pelanggan, kita cari pelanggan. Oke, nomor 3 pelanggan. Klik open. Oke, sudah kita import. Lanjut. Jangan lupa untuk dicentang. Setelah itu kita klik lanjut. Kita tunggu sampai proses selesai dan harus berhasil semuanya. Oke, 7 data berhasil diproses. Pelanggan beres, kita geser ke pemasok. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir ya, ini kan ada centang hijaunya ya, centang hijaunya. Kenapa pelanggan sudah kita import kok belum ada centang hijau? Nah, ini kalau teman-teman pengen muncul centang hijau ini harus kita refresh dulu. Kalau sudah kita refresh nanti akan centangnya akan berubah menjadi hijau. Nah, ya kan? Karena tadi belum kita refresh. Oke, kita lanjut ke pemasok. Langkahnya sama. Pemasok. Oke. Unggah. Lanjut. Ini janganlah sampai di lupa untuk dicentang. Kita klik lanjut. Kita tunggu prosesnya dan harus berhasil semuanya. Oke, 6 data berhasil diproses. Impor pemasok sudah berhasil. Oke, jadi ke 4 sudah berhasil, empat-empatnya sudah berhasil. Yang terakhir yang perlu kita import adalah daftar aset tetap. Nah, daftar aset tetap ini langkahnya itu sedikit berbeda, teman-teman.
Ya, jadi sedikit berbeda. Jadi teman-teman perlu membuat daftar aset terlebih dahulu. Nah, jadi ini ya. Oke, langsung saja ya. Kita harus membuat daftar aset terlebih dahulu. Untuk daftar aset, kita bisa masuk ke aset tetap. Sorry, kategori aset teman-teman. Kita harus membuat kategori aset terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita lihat di soalnya, kategori asetnya itu apa saja teman-teman. Kategori asetnya itu apa saja? Oke, kita cari kategori aset. Biasanya ada teman-teman. Biasanya ada dan itu harus dibuat sesuai dengan kategorinya. Oke, ini. Nah, ini input kategori aset tetap yang ada di perusahaan. Oke, untuk kategori aset tetap ini kita ah, ini kita pilih yang ini. Jadi ada dua ya. Ada gedung sama peralatan. Jadi ini harus kita buat terlebih dahulu untuk kategori asetnya. Nah, cara membuatnya kita bisa masuk ke menu aset tetap, terus kita pilih kategori aset. Jadi tadi ada dua kategori ya. Yang pertama apa tadi? Ayo, lupa sampean. Yang pertama untuk kategorinya adalah gedung, yang kedua peralatan. Oke. Yang pertama gedung dan yang kedua peralatan. Jadi ini kita tulis gedung seperti ini. Kita klik di luar, kita klik simpan. Yang kedua peralatan. Seperti ini. Kita klik di luar dan kita klik simpan. Oke, kita cek lagi apakah sudah benar. Peralatan, benar ya. Ada dua peralatan. Oke, kalau sudah, baru kita import aset tetap. Oke, kategori, tab kategori di close, kita masuk ke menu aset tetap, kita pilih aset tetap. Oke, ini kita masuk ke kotak hijau ya, kita geser ke kotak hijau, sama kita klik tombol import. Oke, kita cari aset tetap. Oke, kita pilih, kita klik open, kita klik unggah, kita klik lanjutkan. Oke, untuk aset tetap ini tidak ada yang perlu dicentang ya, tidak ada yang perlu dicentang, jadi bisa langsung kita klik lanjutkan. Kita tunggu prosesnya dan harus berhasil semuanya. Harus. Oke, 3 data berhasil diproses. Oke, jadi proses import sudah selesai. Ya, proses import sudah selesai. Kita tinggal proses satu lagi untuk menuntaskan apa tahap satu atau langkah satu. Jadi kalau kalau aset tetap sudah diimport, maka yang perlu kita lakukan adalah menampilkan neraca induk kontrol. Jadi ini ya neracanya ya. Berapa ini? 212799,5. Oke, untuk menampilkan neraca induk kontrol ada hal langkah yang harus kita lakukan dulu. Jadi tadi tabnya kita tutup semuanya. Jadi sebelum kita tampilkan neraca indeks kontrol, kita harus membuat proses akhir bulan terlebih dahulu. Jadi proses akhir bulan ini dilakukan 2 kali. Yang pertama untuk bulan Desember atau pada saat kita membuat database, itu juga harus diproses akhir bulan. Yang kedua pada saat kita selesai menginput dokumen transaksi, itu harus diproses akhir bulan. Nah, caranya kita masuk ke menu perusahaan, kita masuk ke menu perusahaan, kita cari tombol proses akhir bulan. Oke, kita pilih bulannya karena bulan Desember ya tadi ya. Terus tahunnya tahun 2022. Kalau sudah seperti ini kita klik simpan. Oke, sudah. Jadi enaknya di Akuret itu ada alarm ya teman-teman ya. Kalau di sini alarmnya merah berarti ada yang salah. Tapi kalau tidak ada alarm atau warnanya hijau berarti benar. Oke, sudah selesai untuk tahap yang pertama. Kita cek neraca induk kontrolnya apakah sesuai atau tidak. Cara ngeceknya gampang. Kita masuk ke menu daftar laporan. Nah, kita pilih daftar laporan. Kita cari namanya neraca induk kontrol. CS neraca induk kontrol ini dia ketemu. Kita klik. Ini pertanggal berapa ya? 31 bulan 12 2022. Oke, ini biarkan seperti ini saja. Langsung kita tampilkan. Nah, kita bandingkan dengan yang ada di soal, apakah benar atau tidak. Kalau salah berarti harus diulang. Tapi kalau benar berarti kerjaan teman-teman sudah benar. Oke, kita cek.
Ini neraca indeks kontrol untuk CV Surya Sejahtera per tanggal 31 Desember 2022. Oke, yang pertama aset atau kas 3 juta sama ya. Bank sama, totalnya sama, oke. Piutang 39 sama, terus persediaan 67.200, oke sama. Asuransi dibayar muka 48, oke sama. Ini 96 946 sama. Gedung 1 M 1,2 M sama. Peralatan 90 sama. Akumulasi penyusutan min 85 juta sama. Min 24 juta sama. Min 109 sama. Jumlah hasil tidak lancar 1,181 sama. Terus jumlah aset 2127 Oke, sama teman-teman. Oke, bagian sebelah kiri, sebelah kanan, sorry. Ini 422. Oke, 12.500 sama. Total kewajiban jangka pendek 54730 sama. Jangka panjang liabilitas jangka panjang 270 sama. Total kewajiban 324730 sama. Ekuitas 803 laba ditahan sama. Modal usaha 1 miliar sama. Jumlah ekuitas 1,803265 sama. Jumlah liabilitas dan ekuitas 2127.995. Oke, sama. Oke, teman-teman, untuk step yang pertama sudah selesai dan benar ya, benar sesuai dengan soal. Jadi seperti itu teman-teman ya, step yang pertama ya, sampai di neraca indeks kontrol. Jadi mulai dari awal buat data perusahaan, input identitas perusahaan, terus import daftar apa namanya Excelnya, file Excelnya, terus sampai di neraca indeks kontrol. Jadi kalau sudah sesuai dan sama berarti pekerjaan teman-teman sudah benar. Oke, setelah ini kita lanjut di step yang kedua, yaitu input dokumen transaksi. Nah, ini dia transaksinya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di awal, kalau tutup atau buka tutup bukunya tanggal 31 Desember tahun 2022, maka dokumen transaksinya adalah Januari tahun 2023. Oke. Oke, kita lanjut teman-teman. Untuk dokumen transaksi, ini kita close dulu. Oke. Nah, dokumen transaksinya ya, ini masih dalam bentuk narasi ya, ini masih dalam bentuk narasi. Jadi belum bentuk dokumen transaksi seperti sebenarnya. Jadi langsung saja kita masuk ke dokumen transaksi. Untuk ini kita close saja, nggak apa-apa. Saya tampilkan seperti ini ya teman-teman ya, karena nanti biar bisa langsung ngecek antara soal sama 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 garapan, sama akurat online-nya. Oke, langsung saja. Soal yang pertama tanggal 2. Perusahaan melakukan penginputan nomor faktur pajak yang dapat digunakan oleh perusahaannya itu. Nah, untuk soal nomor 2 ini, karena untuk fitur di akurat online ini sudah ada beberapa pembaruan, jadi untuk soal penginputan nomor faktur ini sudah tidak ada ya teman-teman ya. Biasanya itu ada di sini teman. Nah, di sini ada penginputan nomor nomor faktur. Nah, ini tidak ada nih ya. Tidak ada. Jadi untuk untuk apa namanya? Untuk soal kalau ini penomoran ini bukan penomoran ini ya. Ini penomoran pembuatan untuk faktur kita ya, faktur perusahaan. Tapi untuk penomoran penginputan nomor faktur pajak ini fiturnya sudah tidak ada, sudah diperbarui. Jadi kita loncati saja. Oke, lanjut transaksi tanggal 4. Perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Backing Check dengan nomor sekian dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini kan kita menerima pesanan penjualan. Jadi kita cari kata kuncinya dulu, teman-teman. Kata kuncinya ini kira-kira apa? Nah, kalau sudah ketemu, baru kita masukkan ke akurat. Nah, di sini ada kata kunci, perusahaan menerima pesanan. Nah, ini adalah kata kunci, menerima pesanan penjualan. Berarti, oke, menerima pesanan penjualan. Berarti kata kuncinya adalah menerima pesanan di menu penjualan. Oke.
kita langsung eksekusi. Nah, menerima pesanan berarti pesanan penjualan ya, karena di situ menerima pesanan penjualan, jadi kita langsung masuk ke menu penjualan dan kita klik pesanan penjualan. Oke, bentar kita cek dulu untuk oke. Langsung saja kita masuk ke menu penjualan, pesanan penjualan. Nah, di sini kita masukkan CV backing check. CV backing check. Nah, ini sudah. Untuk tanggal kita sesuaikan tanggal 04/01/2023. Oke. Terus dengan nomor PO 220. Oke, nomor PO ini kita ganti nomor PO-nya 2290. Oke. Setelah itu karena ini transaksi sebelumnya belum ada ya, berarti ini manual ya teman ya. Yang pertama kita pilih dulu tepung terigu. Kita cari tepung terigu. Terigu. Nah ini. Terus kita masukkan kuantitasnya sebanyak 100. Harganya per sudah sesuai. Diskonnya nggak ada. Oke, kalau sudah kita klik lanjut. Nah, terus yang kedua, tepung roti. Roti. Oke, muncul. Terus kuantitasnya 100, harganya sudah sesuai. Oke, kita lanjut. Terus yang ketiga, sagu. Kuantitas kita isi 100. Oke, harga sudah sesuai. Nah, untuk kalau semisal di situ ada nama gudang, keterangan di soal ada nama gudang, maka bisa dikasih gudangnya. Terus nama pembeli juga bisa dilampirkan. Berhubung ini tidak ada, ya nggak usah. Ini bisa dikasih keterangan pesanan penjualan. Berarti yang dua belum ya. Kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa. Oke, kalau sudah kita cek ulang di sini tanda seru ini. Oke, ini nomor PO-nya kita masukkan lagi 2290. Sini keterangan ini. Nah, ini keterangan ini. Ini kalau bisa ditulis ya. Oke, pengiriman tidak ada, FOB tidak ada. Oke, tanggal pengiriman ini tidak ada, jadi biarkan saja. Nah, tanggal pengiriman tidak ada ya. Tidak ada keterangannya. Oke, kalau sudah seperti ini, bisa kita langsung klik save. Kita bisa klik simpan. Nah, pastikan ini ya, sudah ya. Kita klik simpan. Saya bentar, ini menerima, berarti kan menerima pesanan penjualan. Berarti kan belum sama pajak ya kan, cuma baru menerima saja. Oh, ini di transaksi kelima sudah ada teman-teman. Ada kelanjutannya, pengiriman. Berarti ini terus tanggal 6 juga sama. Oke, berarti langsung include sama pajak. Oke, kalau sudah bisa langsung kita klik simpan. Jadi pajaknya tetap ya, ya klik simpan. Oke, lanjut transaksi tanggal 5. Perusahaan mengirimkan barang kepada CV Backing Check atas pesanan penjualan pada tanggal 4. Nah, ini kelanjutan dari transaksi tanggal 4 teman-teman. Jadi ini kalau ada lanjutannya seperti ini itu gampang ya. Kita masuk ke mengirimkan barang karena ini masih berhubungan dengan penjualan, berarti kita masuk ke menu penjualan, terus kita pilih pengiriman barang. Ini ada kategorinya, ada kata kuncinya, pengiriman barang. Berarti kita pilih penjualan, kita pilih pengiriman pesanan. Oke. Kita cari CV packing check, tanggal pengiriman 05/23. Oke, nomornya nggak ada, berarti nggak usah. Terus pengiriman mobil box, kita isi mobil box. Nggak ada, berarti kita klik simpan. Ya, simpan.
mobil box. Oke. Nah, karena ini kelanjutan dari dokumen tanggal 4, berarti ini tidak usah memasukkan lagi ya teman-teman ya, tidak usah memasukkan ulang. Kita tinggal pilih menu ambil. Kita tinggal pilih tombol ambil ini ya. Kita klik nanti akan muncul. Jadi jangan input ulang ya, jangan input ulang. Kita tinggal klik ambil karena ini kelanjutan dari transaksi tanggal 4. Oke, langsung saja kita klik ambil, kita pilih pesanan, kita cari. Nah, ini. Oke, ini semuanya. Kita lanjut. Oke, sudah. Kita cek ininya. Sudah. Oke. Kalau sudah bisa kita langsung klik simpan. Tanggal sudah ya. Oke. Jadi itu teman-teman ya caranya ya. Karena transaksinya saling berkaitan. Oke, lanjut tanggal 6. Nah, ini juga eh, akibat dari dokumen 4 sama 5. Perusahaan melakukan penagihan kepada CV backing cek atas pengiriman pesanan tanggal 5 Januari. Jadi perusahaan setelah melakukan pengiriman barang, perusahaan melakukan tagihan. Nah, kalau sudah masuk ke tagihan, nah penagihan kepada CV backing cek ini berarti kita sudah masuk ke apa? Sudah mengirimkan apa? Bukti transaksi ya berupa ini ya tagihan. Jadi kalau kalau berupa tagihan ini berarti sudah masuk ke dalam faktur. Sudah masuk ke dalam faktur. Jadi langkahnya kita masuk ke menu penjualan, terus kita pilih faktur penjualan. Nah, ini pun juga sama teman-teman. Jadi tidak perlu menulis ulang ya, tidak perlu menginput ulang ya. Kita tinggal cari apa namanya customernya atau pelanggannya, terus kita isi tanggalnya. Nah, tanggalnya sudah, terus nomor faktur mungkin kalau ada, nomor fakturnya nggak ada, biarkan saja. Nah, ini nggak usah cari lagi ya, nggak usah cari lagi. Kita tinggal pilih ambil saja. Ambil, terus tadi kan prosesnya sebelum ini, sebelum tanggal 6 ini kan pengiriman. Nah, kita berarti acuannya di transaksi tanggal 5. Berarti kita pilih pengiriman, jangan pilih pesanan lagi. Karena di pesanan ini sudah kita kirim. Ya, jadi kita pilih yang pengiriman karena transaksi sebelumnya tentang pengiriman. Oke, kita klik pengiriman, kita cari barangnya ada, kita klik. Nah, ini semuanya. Oke, semuanya. Kita klik lanjut. Nah, kalau sudah seperti ini kita cek tanda seru. Oke, tanggal faktur. Oke, ini juga oke. Sudah. Ini enggak ada, ini juga enggak ada. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita langsung klik simpan teman-teman. Kita klik simpan. Apakah ada alarm? Tidak ada. Oke, jadi itu dokumen tanggal 6 sudah berhasil. Lanjut kita dokumen tanggal 8. Jadi untuk soalnya ini sudah dikategorikan beberapa soal ya. Yang pertama itu tentang penjualan, terus nanti ada pembelian, setelah itu persediaan, aset tetap, terus terkait jurnal umum dan bank. Oke, lanjut kita dokumen 8, tanggal 8. Penjualan secara tunai. Oke, penjualan secara tunai kepada pelanggan tunai dengan detail sebagai berikut. Pembayaran langsung diterima dengan transfer ke bank. Oke, jadi kalau penjualan tunai, caranya teman-teman, karena di menu penjualan ini tidak ada penjualan tunai ya ini ya. Jadi caranya nanti ada dua langkah. Oke, yang pertama kita langsung masuk ke menu faktur penjualan. Ingat, penjualan kredit ataupun penjualan tunai itu masuknya tetap di faktur penjualan. Oke, untuk pelanggannya kita cari tunai, pelanggan tunai. Oke, ketemu tanggalnya 08 01 2023. Oke, nomor faktur apakah ada? Tidak ada. Biarkan saja. Tanggal sudah. Terus ini penjualan tunai lah. Kalau seperti ini kan dimulai awal ya. Berarti ini harus kita input satu persatu. Yang pertama tepung beras. Oke, jumlahnya 5 bungkus. Oke, harganya 31,50. Oke, sudah. Kita lanjut. Terus yang kedua, tepung kanji. Oke,
kuantitasnya 5 bungkus, harganya sudah, kita klik lanjut. Oke, kalau sudah seperti ini kita cek dulu, ini nomor PO nggak ada, alamat juga kosong, ini kita kasih keterangan penjualan tunai. Oke, sudah, ini tanggal pengiriman karena tunai, berarti tanggal itu juga. Oke, pengiriman menggunakan tidak bisa. Udah ya teman ya, baterainya habis. Tak tes dulu. Oke, kita cas dulu baterainya habis. Bahaya nih kalau mati nanti. Bentar, 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 bentar. Oke, aman. Aman ya. Oke, lanjut. Ini sudah, penjualan tunai sudah, tanggalnya sudah. Oke, keterangan pengiriman nggak ada. Ini untuk pembayarannya langsung diterima dengan transfer ke bank. Oke, pembayarannya langsung ke bank. Ini nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, karena ini penjualan tunai, jangan langsung disimpan ya. Ingat-ingat, kalau penjualan tunai, kalau sudah mengisi semuanya ini, jangan langsung disimpan. Tapi pilih tombol proses. Proses terus pembayaran. Oke, ini langkah yang kedua, yaitu pembayaran. Jadi, tadi kita nginput barangnya dulu di faktur penjualan, setelah itu kita proses masuk ke pembayaran. Nah, ini pembayarannya kita menggunakan akun bank. Kita cari bank. Oke, ada nilainya. Untuk nilainya kita putar. Sudah, ada ya. Terus untuk tanggal, karena tunai, oke. Nomor bukti tidak ada. Oke, ini kita cek tunai, itu pembayaran tunai, transfer, sorry, transfer bank. Iki pembayaran penjualan tunai. Oke, sudah. Nah, kalau sudah diisi semuanya, kita langsung atau baru kita klik simpan ya. Baru kita klik simpan. Maka untuk penjualan tunai, dokumen tanggal 8 sudah selesai ya. Oke, ini kita close. Ini juga tab penjualan penerimaan penjualan kita close. Oke, lanjut dokumen 9. Oke, dokumen 9. Perusahaan menerima pelunasan dari toko kue Sehati atas invoice nomor sekian. Pelunasan dilakukan dengan giro bank nomor sekian dan tanggal cairnya tanggal 30 Januari 2023. Oke, jadi perusahaan menerima pelunasan dari toko kue Sejati atas invoice. Oke, langsung saja kita karena ini pelunasan apa ini piutang ya, pelunasan piutang. Jadi kita tetap masuk ke menu penjualan. Terus karena pelunasan berarti kita masuk ke menu penerimaan penjualan. Oke. Kita cari nama pelanggannya di situ toko kue kue. Apakah ada? Oke, ada. Terus ini melalui bank. Oke. Ini pembayaran belum. Cek tanggal tanggal 9. Untuk nomor buktinya di situ ada ya, ini ya invoice-nya ya. Oke. Invoice ada. Ini sudah. Berarti tinggal kita masukkan ini invoice-nya ini. Nah, ini kita klik ambil ya teman-teman ya. Kita klik ambil. Jadi tidak usah apa namanya kita cari di sini. Kita langsung klik ambil saja. Nah, kita sesuaikan invoice-nya. Ya, kita sesuaikan invoice-nya. Jangan ambil semuanya. Karena yang dilunasi itu hanya punyanya toko kue Sehati. Jadi ini kita pilih yang nomornya sesuai 146. Berarti yang bawah. Yang atas kita hilangkan centangnya. Ingat, ini jangan dipilih semuanya. Sesuaikan nomor fakturnya, nomor invoice-nya. Kalau sudah sesuai, baru kita klik lanjut. Oke, kalau sudah kita putar nominalnya sama, kita cek yang ini. Oke, ini cek giro ya, benar ya. Dengan giro bank, oke kita pilih giro bank. Nomor ceknya kita masukkan. Jadi ini perlu teman-teman perhatikan ya ini ya. Untuk
metode pembayarannya ini ya. Kadang teman-teman kalau terlalu semangat itu nomornya kelupaan. Ini 30.01.2023. Oke. Ini penerimaan pelunasan. Oke. Nah, kalau sudah, ini langsung bisa kita klik simpan. Oke, kita cek lagi. Bismillah. Oke. Nah, untuk modul atau eh, penjualan, kategori penjualan sudah selesai ya teman-teman ya. Untuk kategori penjualan ya. Sekarang kita geser ke pembelian. Nah, tanggal 10. Bagian gudang mengajukan permintaan pembelian sebagai berikut. Oke, ini kata kuncinya adalah permintaan pembelian. Oke, langsung saja kita masuk ke menu pembelian. Nah, klik permintaan pembelian. Berarti kita masuk ke mana? Kalau permintaan pembelian ini bagian gudang, berarti kita masuk ke persediaan teman-teman ini. Nah, ini. Ya. Oke. Kita lanjut permintaan pembelian, kita klik. Oke, kita masukkan tanggalnya 10. 10 mana tadi? 10 tanggal 10.01.2023. Oke. Ini beli barang. Oke, ini nomornya nggak ada. Oke, langsung kita cari satu persatu beras. Masuk. Tanggal diminta. Nah, itu tanggal diminta 14.01.2023. Oke, tepung beras kuantitasnya berapa? 50. Oke, kalau sudah kita klik oke, lanjut. Yang kedua kita cari lagi kanji. Bener ya, kanji ya. Oke, dengan permintaan 14.01.2023. Oke, kuantitas 50. Kuantitas 50. Oke, benar. Kita klik lanjut. Barang yang ketiga roti. Tepung roti. Oke. Tanggalnya sama 14. Oke, kuantitasnya juga sama 50. Oke. Nah, kalau sudah di sini, kita cek di sini. Ini permintaan pembelian barang. Nah, tujuannya keterangan ini diisi supaya mempermudah kita ya untuk mengeceknya nanti ya. Oke, kalau sudah nomornya nggak ada, ini sudah bisa kita langsung klik simpan. Oke, tanggal 10 selesai. Kita lanjut tanggal 12. Tanggal 12, perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Buka Abadi. Nah, ini kelanjutan dari transaksi tanggal 10. Jadi perusahaan membuat PO atau purchase order atau pesanan pembelian. Berarti kita masuk ke menu pembelian, pesanan pembelian, purchase order ya teman-teman ya. Kita cari nama pemasoknya PT Buka. Buka. Udah? Udah dong. Nah, tanggalnya tanggal 12.01.2023. Oke. Nomornya nggak ada, nomor PO-nya nggak ada, langsung saja. Nah, karena ini akibat dari transaksi tanggal 10, berarti ini tidak usah memasukkan ulang ya teman-teman ya. Tidak usah memasukkan ulang, kita tinggal pilih tombol ambil. Nah, baru kita pilih sesuai dengan transaksi sebelumnya. Berarti permintaan. Nah, ini permintaan. Sesuaikan dengan dokumen transaksi sebelumnya. Oke, permintaan. Terus kita cari klik sini ada oke. Nah, ini sudah semuanya ya. Kita klik lanjut. Oke, kalau sudah kita cek ini biarin ini tanggal pengiriman nggak ada ya, tanggal pengiriman belum ada, biarkan saja ini nggak ada. Oke. Nah, kalau sudah
Kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung klik simpan, teman-teman. Oke, lanjut. Tanggal 14. Tuh, alamat harus diisi, teman-teman. Oke, alamat ini dia. Nah, alamat harus diisi ya. Maaf, 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 maaf. Oh iya, ini harganya juga belum diisi, teman-teman. Sorry, sorry, sorry. Kelupaan. Oke, untuk harganya, tadi kan kita ambil ya. Untuk harganya kita manual ya, teman-teman ya. Kita manual, saya lupa ya. Kita klik satu persatu, 50 bungkus harganya. Yang pertama 15, Cirolu. Oke, oke, sudah. 15.000, oke. Lanjut, kelupaan. Yang dua, tepung kanji, harganya 850, 8.500, oke. Kita lanjut. Yang ketiga, roti 9.000. Makanya kok tadi hasilnya sini kok nol. Nah, ini baru harga sudah, ini totalnya juga sudah. Jadi tadi untuk isi harganya kita manual ya. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita klik simpan, teman-teman. Oke. Nah, ini berhasil. Oke, untuk permintaan tanggal 12 sudah selesai. Kita lanjut tanggal 14. Perusahaan menerima barang yang dipesan sekaligus tagihan dari PT Boga Abadi pada tanggal 14. Info. Nah, perusahaan menerima barang yang dipesan sekaligus tagihan. Sekaligus tagihan. Berarti kan bisa langsung masuk ke menu apa? Faktur ya. Menerima barang yang dipesan sekaligus tagihan dari PT Boga pada tanggal. Berarti kita langsung masuk ke menu faktur, teman. Kita nggak usah masuk ke penerimaan barang, kita langsung masuk ke menu faktur. Oke, kita cek. Ini PT Boga Abadi. Oke, tanggal 14/1/2023. Oke, nomor surat jalan kita isi ada di sini. Oke. Nah, ini sudah. Kita tinggal pilih ambil. Transaksi sebelumnya apa ini? Permintaan pembelian. Kita pilih ambil. Pesanan pembelian. Oke. Oke, ada. Sudah ya, temu ya. Tepung beras, tepung kanji. Oke. Kita lanjut. Ini kok kelihatannya kok kecil sekali ya. Iya, bentar. Klik lanjut dulu. Oke. Hmm, Oke, sudah. Terus pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Oke, kalau sudah masuk, kita cek ke sini. Nomor faktur. Kita pakai ini surat jalan. Di sini sudah. Rekening bank menggunakan. Enggak ada ya. Terus alamat, enggak usah dulu. Ini tanggal pengiriman. 14. 1 2023. Oke. Pengiriman menggunakan mobil box. Oke. Oh, ini invoice-nya ada ini. Sorry. Ini invoice ada. Manufaktur. Oke. FOB tidak ada. Oke, sudah semuanya ya. Nah, kalau sudah bisa kita lanjut. Langsung kita klik simpan. Karena ini hanya menerima tagihan saja, tidak ada pembayaran. Jadi langsung saja kita klik simpan. Oke, kita lanjut teman-teman. Apakah ada masalah? Tidak ada. Ini alarmnya ya tentunya. Kalau ini warna merah berarti ada masalah. Tapi kalau warna hijau dan ada notifikasi warna biru itu berarti tidak ada masalah. Oke, lanjut dokumen 16. Perusahaan melunasi hutang kepada PT Floor Indonesia untuk nomor faktur sekian. Pembayaran dilakukan dengan transfer dari bank. Oke, tanggal 16 ini adalah pelunasan hutang. Nah, berarti karena ini kaitannya dengan pembelian, berarti kita masuk ke menu pembelian, terus kita masuk ke pembayaran pembelian. Karena di sini tidak ada menu pembayaran utang, adanya hanya pembayaran pembelian. Oke, kita klik. Kita cari nama pemasoknya PT Floor. Oke, ada. Kita pilih banknya, bank. Oke, ini belum ada ya. Terus nomor faktur.
Oke, nomor faktur ada. Hmm, terus tanggal 16. Oke. Nah, ini kita klik ambil ya, teman ya. Kita klik ambil, kita cari, kita sesuaikan dengan nomor fakturnya 1827. Oke, jangan sampai dicentang semuanya ya. Sesuaikan dengan nomor fakturnya. Oke, sudah. Lanjut. Oke, kita cek ini menggunakan transfer bank. Oke, rekening tidak ada. Ini pembayaran utang. Oke, kalau sudah kita cek ini sudah, baru kita klik simpan, teman-teman. Oh, nilai pembayaran. Oh, astagfirullah. Ini belum ya, ini ya. Belum diputar, teman nih. Belum diputar. Ser. Nah, ini baru kelupaan sebenarnya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau ada yang error, ada yang bermasalah atau salah itu pasti ada alarm. Enaknya seperti itu. Oke, kalau sudah ini kita klik simpan. Nah, nggak ada masalah kan? Oke, lanjut kita ke dokumen berapa ini? 18. Saat melakukan pengecekan fisik di gudang, perusahaan menemukan sebanyak 10 bungkus tepung maizena rusak akibat gudang kotor. Oleh karena itu, bagian accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kerugian barang yang tidak dapat dijual tersebut ke dalam akun beban barang rusak. Petunjuk, buat akun baru dengan informasi tipe akun beban, kode perkiraan, nama akun. Terus nomor 2, tambahkan akun beban, barang rusak pada menu preferensi, akun perkiraan, dan penyesuaian. Oke, untuk tanggal 18 ini karena ada barang yang rusak, jadi kita disuruh untuk membuat akun baru dengan nama beban barang rusak. Oke, caranya gampang ya. Kita masuk ke menu buku besar, terus akun perkiraan. Nah, ini kita buat baru, teman-teman. Untuk tipe akunnya beban, kita cari tipe akun ini beban, kita cari beban. Oke. Terus perkiraannya 61, no, kode perkiraan 6104, 6104. Oke. Namanya beban barang rusak. Oke, sudah ya. Ini kalau sudah kita tinggal klik simpan. Sudah ada. 601 sudah, 6014 sudah ada. Berarti kita ganti. Misal 6014. Ini. Oke. 6 coba dicek apa namanya. 66104. Oh, sudah ada teman ya, sudah dibuat ternyata ya. Oke, nggak apa-apa. Ini tadi belum ngecek ya, ternyata sudah ada punya. Oke, langsung saja kita ini biarkan saja nggak apa-apa ini. Kita pilih yang 6104 ya, 6104. Oke, langsung kita pilih langkah yang kedua, tambahkan akun beban barang rusak pada menu preferensi, akun perkiraan, dan penyesuaian persediaan. Oke, kita masuk ke menu preferensi. Dan preferensi, terus akun perkiraan, oke. Terus persediaan, oke. Akun penyesuaian, kita pilih apa tadi? Beban barang rusak. Nah, ini ya, 104 ini ya. Oke, nah kalau sudah bisa langsung kita klik simpan. Bisa langsung kita klik simpan. Oke, sudah ya. Oke, untuk tanggal 18 sudah beres, kita lanjut ke tanggal 24. Ya, tanggal 24. Perusahaan menjual satu unit komputer dengan harga 4 juta. Pembeli mentransfer uang ke bank. Untuk selisih nilai jualnya akan dialokasikan ke akun rugi laba penghentian aset tetap. Info. Buatlah akun baru dengan informasi tipe akun beban lainnya, kode perkiraan, nama akun, rugi laba penghentian aset tetap. Oke, untuk nomor 24 kita disuruh membuat akun lagi nih teman ya. Kita disuruh membuat akun lagi. Nah, ini. Jadi kita masuk ke buku besar akun perkiraan. Kita cek dulu ya, rugi laba ini sudah ada apa belum?
Nomor berapa? 7300. Sepertinya nanti sudah ada. 7300. Oh, belum ada ya. Belum ada ya. Kalau belum ada kita tambah baru. Ini, oke, untuk tipe akunnya beban lainnya. Oke, kode perkiraan 7300. Namanya, ini namanya panjang. Namanya sedikit panjang. Oke, sudah ya, sudah ya. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Oke, bentar. Ini kita simpan dulu, terus kita pahami dulu soalnya. Perusahaan menjual satu unit komputer dengan harga jual sekian. Pembeli mentransfer uang ke bank. Untuk selisih nilai jualnya akan dialokasikan. Oh, nggak ada kok temennya, nggak ada keterangan penjualannya ya. Oke, lanjut kita lanjut ke dokumen tanggal 25. Pencatatan biaya listrik, air, dan telepon untuk pembayarannya dengan menggunakan bank BCA IDR. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu 1.432.000. Oke, jadi ini untuk pencatatan atau pembayaran biaya listrik dan air itu masuk ke menu bank ya teman-teman ya. Langsung saja kita masuk ke menu bank, kas dan bank. Oke, pembayaran. Kita cari ini menggunakan bank BCA, bank. Oke. Terus ini tanggal 25/1/2023. Oke, nomor buktinya tidak ada. Terus akun perkiraannya. Akun perkiraannya berarti biaya listrik, biaya listrik. Oh, langsung listrik saja. Listrik. Nah, ini ada. Oke, nilainya 14332, 1432. Oke, sudah ya. Sudah ya. Ini kita isi pembayaran listrik dan air. Oke, kalau sudah kita klik lanjut. Ini nggak ada nama ceknya, nggak ada. Catatan sama kayak tadi, pembayaran listrik dan air. Oke, sudah. Penerima nggak ada. Nah, kalau sudah bisa langsung kita klik simpan. Oke, ada masalah? Tidak ada. Oke, lanjut dokumen berapa nih? 31. Oke, dokumen 31. Dokumen 31, tanggal 31. Ini langsung ya, jadi satu ya ini ya. Pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun yang dibayarkan pada akhir periode Desember. Melakukan pencatatan atas penyusutan aset. Biaya asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun yang dibayarkan pada akhir periode Desember. Oke. Yang kedua, melakukan pencatatan atas penyusutan aset. Oke, untuk tanggal 31 yang pertama, pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun yang dibayarkan pada akhir periode Desember 2022. Oke, jadi kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu apa ini? Biaya asuransi dibayar di muka itu berapa? Caranya kita cek di buku besar akun perkiraan. Oke, biaya asuransi dibayar di muka ini dia ketemu 48 juta ya, 48 juta. Jadi perhitungannya karena ini kita penyesuaian, penyesuaian itu kan untuk di muka untuk 1 tahun yang dibayarkan pada akhir periode. Jadi perhitungannya 1 tahun dibayar 1 tahun. Jadi untuk asuransi dibayar di muka ini sebesar 48 juta ini kita bagi 1 tahun. Ya, nanti akan ketemu per bulannya. Jadi caranya 48 juta dibagi 1 tahun atau 12 bulan berarti ketemu berapa? Ketemu berapa ini? Ketemu 4 juta. Ya, ketemu 4 juta ya, bener ya. Ketemu 4 juta ya. Berarti ini untuk penyesuaiannya itu adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 4 juta. Nah, ini kita masukkan ke dalam jurnal umum ya. Kita masukkan ke dalam jurnal umum. Oke. Kita masuk ke jurnal umum berarti buku besar jurnal umum. Oke, ini tanggal 31.
Satu, dua, dua, tiga. Oke, sudah. Beban asuransi. Hmm, beban asuransi. Oke, nominalnya 4 juta tadi ya. 4 juta debit, lanjut. Terus tambah lagi asuransi dibayar di muka. Ini juga 4 juta kredit. Nah, ini untuk penyesuaian yang pertama, tanggal 31 yang pertama. Oke, sudah. Kalau sudah bisa langsung kita klik simpan. Oke. Lanjut untuk tanggal 31 melakukan pencatatan atas penyusutan aset tetap untuk periode tanggal 30 periode Januari di tahun 2023. Untuk tanggal 31 ini ya kita bisa langsung menggunakan eh, sama seperti yang di awal tadi itu kan tanggal 31 Desember 2022 menggunakan apa namanya proses akhir bulan. Jadi untuk tanggal 30 yang terakhir ini kita proses akhir bulan. Nah, caranya kita masuk ke menu perusahaan, kita proses akhir bulan, oke. Karena ini ada penyusutan aset, kita pilih bulannya, bulan Januari, tahunnya 2000 berapa itu? 23. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik simpan ya untuk proses akhir bulan. Oke. Udah ya. Oh, tapi ada kelupaan ini teman-teman ya. Ada kelupaan untuk dokumen apa tadi? Dokumen saya bentar, saya cari dulu maizena maizena. Nah, ini 18 sama 24 ini belum kita masukkan ini untuk transaksinya. Tadi kan kita cuma buat akunnya saja ya. Berarti kita hapus dulu untuk penyesuaiannya. Nah, ada dua ya. Kita hapus yang Januari 2023. Karena kalau kita langsung ke sini itu tidak bisa. Jadi proses akhir bulan ini harus kita hapus terlebih dahulu. Oke, berarti kita ke dokumen berapa ini? Tanggal maizena dulu. Nah, saat melakukan pengecekan fisik gudang, perusahaan menemukan sebanyak 10 bungkus tepung maizena rusak akibat gudang bocor. Jadi ini kita sesuaikan dulu ya, di yang 10 bungkus ini ya, karena ini tidak bisa dijual. Oke, kita masuk ke menu persediaan caranya. Tadi kelewat ya, mohon maaf ya. Terus penyesuaian persediaan. Oke, ini tanggal berapa nih? 18/1/2023. Oke. Terus ini kita cari maizena. Oke, ada. Nah, di sini itu kan ada penambahan sama pengurangan. Nah, karena ini ada 10 bungkus yang rusak, berarti ini kita kurangi ya. Kita kurangi. Jerat seperti ini ya. Oke. Sudah pengurangan sebanyak 10 bungkus. Karena rusak jadi nggak bisa dijual. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik lanjut. Oke, sudah. Kita klik di sini. Ini kita cari akun penyesuaiannya. Tadi apa tadi? Beban barang rusak. Oke, ada. Ini penyesuaian stok tepung maizena rusak. Oke. Nah, kalau sudah ya, kita klik sudah kita klik save. Oke. Itu yang pertama, penyesuaian yang pertama yang kelewat tadi. Terus tanggal 24 ini juga kelewat ini. Perusahaan menjual satu unit komputer dengan harga sekian. Pembeli mentransfer uang ke bank untuk selisih nilai jualnya yang dialokasikan ke akun rugi laba pengembalian aset tetap. Oke. Oke, yang kedua ya, yang kelupaan tadi ya, ini terkait dengan menjual satu unit komputer dengan harga sekian. Karena ini apa ini penghentian aset tetap. Oke, nilai selisih nilai jualnya akan dialokasikan ke akun rugi. Oke, ini caranya itu cukup cukup apa panjang ya, cukup panjang. Pertama kita lihat dulu harga komputernya.
Berarti kita masuk ke persediaan, terus barang dan jasa. Oke, kita cek harga komputer. Hmm, kok barang dan komputer. Aset, sorry, aset. Nah, aset tetap. Nah, kita masuk ke aset ya, terus kita masuk ke aset tetap. Nah, ini ada komputer, itu total asetnya adalah sebanyak 54 juta dengan kuantitas banyak 4 komputer. Nah, ini ada satu unit yang dijual karena mungkin rusak ya ini ya, mungkin rusak. Jadi atau penghentian aset, jadi ini harus disesuaikan ya, harus eh ya benar disesuaikan. Jadi untuk cara ngitungnya ini cukup lumayan panjang. Jadi eh kita harus mencari harga per unitnya dulu. Ya, kita harus mencari harga per unit. Terus nanti dikurangi 54 juta itu dikurangi harga per unit, nanti ketemu berapa ya. Oke, coba saya buatkan reng-rengannya ya. Saya buatkan reng-rengannya dulu ya. Berarti kita butuh Excel. Kita butuh Excel. Oke, bentar. Bentar, ini sudah. Coba kita harga komputer. Coba 54 juta aja. Hmm, hmm, hmm. Kita ganti uang. Oke, sudah. Terus akumulasi ya sini. Oke, ada nilai buku. Terus apa lagi? Akumulasi. Terus dijual berapa? Terus ruginya berapa? Oke, untuk nilai bukunya tiga berapa? 39. Nilai buku 39.600. Benar. Iya. Oke, lanjut. Untuk nilai bukunya 36.500, terus akumulasinya berarti 54 dikurangi 39, itu berapa nih? 54 kurangi 39.500, 400 kilo. Oke. Terus dijual, tadi berapa dijual? Bentar. Harga per unitnya tadi berapa tadi? 13.504. Oke. Oke, ketemu terus harga jualnya berapa tadi di soal? Harga jual di soal. Nah, ini 4 juta 250. Oke, 4 juta, oh enggak pas ya. 4 juta 250, 4 juta 250. Ciro lu. Oke, sudah. Oke. Jadi rugi ini. Oke, untuk kita cari ruginya, berarti nilai bukunya ini kita kurangi harga jual ya. Kita kurangi harga jual, berarti ketemu berapa nih? Ketemu berapa itu? 5.650 ya. Benar ya? Ciro lu. Udah benar enggak? Jadi ini dikurangi ini. Nah, benar ya. 9.900. Oke, berarti ini ruginya. Ruginya sudah ketemu.
Oke, ruginya sudah temu. Jadi cukup panjang. Jadi pekerjaannya cukup panjang. Jadi ruginya 5.650. Nah, kalau sudah hitungannya sudah selesai, baru kita masuk lagi ke akurat. Oke, kita masuk lagi ke sini. Oke. Oke, untuk memasukkan ini, hitung-hitungan ini ya, ruginya sebesar 5 juta ini, kita langsung masuk ke apa ya? Menu aset tetap. Karena ini hubungannya dengan aset tetap. Aset tetap terus kita pilih disposisi aset tetap. Jadi teman-teman kalau ngerjakan soal nomor berapa ini? Nomor 24, teman-teman harus mencari ini dulu harga komputer per unit, terus nilai bukunya, terus akumulasinya berapa, terus dijual, ya dijualnya harga jualnya berapa, terus nanti akan ketemu ruginya berapa. Nah, itu harus dibuat hitung-hitungan manual seperti ini. Oke, lanjut. Aku rate-nya ini kita masuk ke disposisi, kita cari asetnya apa? Asetnya komputer. Ini sudah, ini tanggalnya, bener ya. Tanggalnya kita sesuaikan tanggal, berarti tanggal tadi ya 2401. Ini ya, eh belum 2401 223. Oke, sudah ya. Nah, terus ini kan untuk 4 ya, ini kita ganti kuantitasnya 1. Oke, terus ini aset tetapnya dijual. Ya, harganya berapa? Harga jualnya ini 4 4250 Cirolu. Bener ya? Oke. Terus akunnya kita cari. Oke, lanjut untuk akun laba ruginya. Tadi di soal kita isi apa tadi? Kita buat apa tadi? Rugi laba penghentian aset tetap. Rugi laba penghentian aset tetap. Oke, ini akun rugi laba berarti rugi laba. Nah, ini penghentian aset tetap. Oke, sudah ya. Terus ini akunnya apa ini? Berarti transaksi apa Avio tetap ada? Oh, ada. Nah, jadi seperti ini ya. Ini berarti keterangannya rugi apa tadi? Penghentian aset. Aset tetap. Oke, sudah ya. Oke, sudah semuanya ya. Pastikan sudah semuanya ya. Kalau sudah, kita klik simpan. Ya, kalau sudah kita klik simpan. Ini sudah ya ini ya. Hasilnya ya. Sudah. Ini kalau sudah, oke, pastikan sudah semuanya. Satu. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Oke, untuk dokumen tanggal 24 selesai, berarti ini kita tinggal masuk ke dokumen yang terakhir ya. Tadi yang sempat kita hapus. Nah, ini. Bentar. Dokumen yang sempat kita hapus. Oke, biar lebih mudah. Nah, ini tanggal 31. 31. Oke, sorry teman-teman. Rekamannya berhenti karena limitnya mencapai batas. Oke, lanjut. Kita tadi sampai di ini ya, tanggal 24 ya. Kita cek dulu ya untuk aset tetapnya sudah berkurang atau belum. Aset tetap sudah berkurang atau belum untuk komputer. Ah, ini sudah ya. Tadi 4 ya. Ini sudah berkurang. Oke, berarti sudah beres. Nah, sekarang kita lanjut transaksi yang terakhir. Tadi kan sudah kita kerjakan tapi kita hapus karena tanggal 18 sama 24 ada yang kelupaan belum kita masukkan. Oke, untuk dokumen tanggal 31 ini sama kayak tadi ya, sama kayak tadi ya. Sorry, nggak pilek. Nah, jadi kita masuk ke menu perusahaan, terus proses akhir bulan. Oke, kita pilih bulannya Januari, kita pilih tahunnya tahun 2023. Oke, setelah itu kita klik simpan. Oke, untuk tanggal 31 sudah selesai. Berarti
Ini untuk transaksinya sudah selesai semuanya. Tinggal kita ngecek laporan keuangan. Karena sudah selesai, jadi kita tinggal mengecek laporan keuangan. Nah, untuk ngecek laporan keuangan, kita langsung saja masuk ke menu daftar laporan. Oke, kita pilih laporan laba rugi standar. Ini berarti 101, sorry, 01, 01, 2023. Nah, sampai 3101 2023. Oke, udah ya, kita cek. Laporan laba rugi ternyata rugi. Ya, ternyata rugi ya. Hahaha. Karena biaya operasionalnya cukup besar ya, cukup besar ya. Oke, penyusutan gedung sekian, 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 sekian. Oke, jadi seperti itu teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ini bisa jadikan referensi bagi teman-teman yang pengen mencoba, silahkan dicoba dan mungkin jawaban teman-teman ada yang laba ya, ada yang laba tidak minus ini. Tapi ya nanti kita cross check ulang. Mungkin ada yang salah atau gimana, nanti kita cek ulang. Oke, terima kasih. Ini sudah masuk semuanya ya ini sudah masuk juga. Nah, oke, terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Apa perlu kita cek lagi laporan keuangannya ya? Atau cukup ini saja? Mungkin ngerasain diskon. Oke, kita cek coba ngerasain diskontronya. Oke, sekian ya. Nah, oke ya, ini bisa dijadikan acuan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat ini ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, share dan komen. Bagi teman-teman yang punya jawaban lain mungkin bisa di komen-komen ya. Ini tujuannya kita belajar bersama. Yang penting kita itu tahu caranya. Jadi komputer akuntansi akurat itu paling tidak kita paham caranya, paham langkah-langkahnya. Terkait betul atau tidaknya itu nanti bisa di cross check ulang ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau bisa sekali ngerjakan ya langsung benar. Jadi seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Saya ucapkan lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.